Gue Marlo. Dan gue Marco. Balik lagi dengan kita The Loco Brothers. Mengikuti protokol-protokol itu sangat penting. Kalian kangen kita adakan. Tapi Betul. tetap dengan atribut-atribut yang berlaku. Masker, Face shield. hand sanitizer, Sama tempat yang terbuka. agar penyebaran COVID-nya dapat diminimalisir dibanding dalam satu ruangan yang ber-AC. Betul. Kita udah sama narasumber nih, ya Mas Surya. Mana lo? Ini bos. Sekarang kita teknologi. Kita pakai Zoom dengan narasumber karena dia ada di Amerika. Betul. Kita nggak mampu ke sana. Karena telah mengikuti protokol PSBB yang berlaku menghadapi penyakit COVID ini, jadi kita nggak perlu lagi pakai ginian karena udah sanitize. Hai guys. Hai Mas Surya. Aduh. Hai Mas Surya. Hai. Hai Mbak. Iya. Mine. Jasmine, tapi dipanggilnya Mbak Mine. Lu tahu? Itu ada namanya tuh. Oh, Jasmine ya benar. Mas Surya saya tapi selama pandemik berada di New York demi melanjutkan perkuliahannya nih Mas. Kegiatan Mas Surya di New York itu apa aja sih Mas selama pandemi? Kok New York? Di Rochester. Chester. Sama-sama. Selamat malam waktu New York Keren. dan selamat pagi waktu Indonesia. Nah, sekarang saya sedang kuliah di Rochester Institute of Technology. Udah 2 tahunan lah kuliah di sini. Oke. Jadi kuliah sambil kerja juga. Oh, terus kerjanya apa? Iya. Sebagai asisten peneliti dari organisasi kesehatan tuli di Amerika. Masnya berarti pinter banget kali ya? IP-nya berapa kalau boleh tahu? IP 4. Di total sekitar 3,6. Sama. Semester kemarin dapat 3,9. Sama. Koma 9-nya sama, tapi saya 1. 1,9. Saya nggak ada satunya. 0,9. Ini beneran loh by the way. Iya beneran, aku juga. Saya 0,6 sebenarnya. Habis itu saya drop out. Tapi masalahnya bukan IP yang penting. Apa? Yang penting adalah ilmunya, supaya teman-teman tuli Indonesia bisa lebih baik gitu. Nah, itu yang penting. Saya suka. Bener kan ya? Setuju. Bukan kayak gitu loh. Oh, Setuju kayak gitu, Mas. Ngomongin soal pendidikan loh. Betul. Nah, Mas Surya baru bisa ikut wisudanya tahun 2020 tapi pandemi. Nah, sempat kecewa nggak ikut wisuda nih, Mas? Sebetulnya tahun lalu lulus sempat kecewa karena kepengen banget wisuda tahun 2019 sebetulnya, tapi ya pihak kampus memperbolehkannya 2020. Nah, banyak mahasiswa tahun 2020 juga wisuda online kok, nggak masalah. Jadi Ngomongin di US nih, di Rochester, termasuk sebuah kota yang besar. Nah, Mas waktu kuliah nih pernah dapat diskriminasi nggak? Bullying? Pernah dibully nggak Mas selama di kuliah di sana? kota ini ramah tuli, sangat ramah tuli. Nah, populasi total kira-kira 300 ribuan, tapi untuk tuli sendiri tinggal di Rochester kira-kira ada 90 ribu. Berarti ramah dengan tuli, jadi tidak ada diskriminasi juga. Kenapa ke Amerika? Kenapa nggak di Indo? Kan di Indo juga sama aja pendidikannya. Pendidikan di Indonesia tuh ketinggalan jauh banget, sorry banget jujur kalau ketinggalan jauh banget. Nah, contohnya akses pendidikan, pengajarnya pakai juru bahasa isyarat, ada juru bahasa isyarat dan juru ketik di dalamnya, ada note taker juga, jadi ada typist dan ada note taker, full akses. Tapi kalau di Indonesia sering miskomunikasi karena harus baca bibir dan nggak ngerti apa yang diajarkan. Jadi banyak banget tantangan di Indonesia. Dan juga di kampus RIT, total juru bahasa isyaratnya tuh ada 146 orang. Nah, kalau di Indonesia, juru bahasa masih 100 orang ke bawah lah, kurang dari 100 orang lah. Seluruh Indonesia. Kan ada istilah tunarungu. Tapi kenapa orang-orang tuli lebih suka dibilang tuli daripada tunarungu? Dulu pemerintah itu pakai HI atau hearing impaired, di bahasa Indonesia kan tunarungu. Mereka berpikir kalau misalkan kebutuhan orang tuli dengan orang hard of hearing atau pendengarannya berkurang itu sama saja kebutuhannya, padahal sebetulnya beda. Nah, kalau deaf itu
aksesnya dengan bahasa isyarat. Sedangkan hard of hearing fokusnya aksesnya ke suara. Jadi mereka butuh alat bantu dengar, mereka butuh hearing loop dan lain-lain sebagainya. Jadi dari situ aja udah beda gitu. Kalau tuli, kalau nggak bisa ngedenger ya nggak masalah gitu loh. Kita semua nggak bisa melabeli orang, semua orang tuli, semua orang kalau misalkan oh dia tuli nih lebih suka dipanggil tuli, kalau dia hard of hearing gitu nggak bisa. Nah lebih baik kita tanyakan ke orangnya Maunya dipanggil apa ya? lebih nyaman dipanggil apa. Masyarakat kan masih awam terhadap kaum tuli, masih kayak ya bingung lah. Bagaimana seharusnya orang awam itu berinteraksi dengan kaum tuli? Takutnya kan ada kayak nggak sopan atau kayak approach-nya salah. Nah, seperti yang tadi saya bilang, pendidikan ini penting banget. Jadi masih banyak masyarakat yang terkaget-kaget nih, karena banyak masyarakat yang belum punya kesempatan untuk memahami dunia tuli seperti apa. Nah, kalau misalkan ada kesempatan bisa dimulai dari sekarang, misalkan ketemu dengan teman-teman tuli, karena banyak sekali kelas bahasa isyarat sekarang, pembelajaran bahasa isyarat secara online, secara daring. Mau nanya Mas, Iya. siapa teman tuli pertama kalian? Tuli. Mas Surya. Online kan, berarti belum pernah ketemu sebelumnya kan? Nah ini kesempatan bagus nih, contohnya kalian berdua. Jadi harus kumpul, kapan-kapan kita kumpul nongkrong sama teman-teman tuli ya Mas ya? Nanti kalau saya dibercandain sama teman-teman tuli, dia ngomongnya cepet banget, tangannya gerakan cepet banget, saya yang bingung gimana? Iya. Biasa pakai gerakan gini, tunggu, pulang ya gitu. Contohnya, Ini apa? Isyarat, Isyarat. bahasa isyarat, pelan-pelan. Kalau enggak, ulang. Ini Mas, ulang kayak gitu, ulang. Kalau pulang Iya. gini. bukan. Nah, pulang. Pulang Pergi, dulu, push. pulang, Pulang, pergi. pulang, pulang. Sorry. Kalau sorry gimana, Mas? Gini. Itu thank you. Ada dua. Kalau bahasa Inggris, sorry. Itu versi ASL, sorry. Bahasa isyarat Indonesia, Jakarta, maaf. Jadi bahasa isyarat bahasa Inggris sama bahasa isyarat bahasa Indonesia sama apa beda? Dulu mikirnya kan sama ya, tapi bulan Desember kemarin datang ke London, ke Inggris, selama 3 minggu tinggal di sana, traveling di sana, beda banget belajar bahasa isyarat Inggris juga. Contohnya memperkenalkan diri sendiri. Kalau versi Indonesia, nama saya Sur, ya seperti itu ya. Tapi kalau Amerika, my name is Sur, ya, oke. Kalau British Sign Language, my name is Sur, ya. Kalau Korea juga beda. Coba Korea apa, Mas? Chonan Surya. Mas Surya ini sombong karena Mas Surya sok bisa hitung beberapa bahasa kok. Iya. Ya, pasti dong. Harus. Faktanya, sekitar 70 juta orang tuli di seluruh dunia. Hanya 2% orang tuli yang bisa mengakses pendidikan bahasa isyarat. Bagaimana seharusnya kaum tuli bisa mendapatkan pendidikan yang baik? Pertama, yang penting adalah perkembangan guru-guru tuli. Ini penting banget. Jumlah guru tuli ini masih sangat sedikit. Nah, pendidikan tuli di Indonesia, kebanyakan yang ngajar adalah orang dengar. Harusnya seimbang, karena murid-murid ini butuh teladan, role model dari guru-guru tuli. Karena kan murid-muridnya tuli kan. Iya. Jadi, guru tuli ini harus lulus S1 sama S2 kan ya, kalau mau jadi guru kan ya. Iya. Nah, tapi permasalahannya adalah pendidikan tinggi di Indonesia ini masih kurang akses untuk teman-teman tuli. Jadi gimana? Sebelum kita udahan, Mas Surya, coba deh Mas Surya ngomong satu kata tanpa dibantu oleh Mbak Mine. Saya dan Marco harus menebak. Betul. Ubul. Jawabannya inilah. Jawabannya adalah Indonesia.